Halo semua, perkenalkan nama saya Desti Farida Ayehro dengan NIM 41014210008. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi Flowgorithm. Langkah yang pertama, di sini saya buka aplikasi Flowgorithm. Yang pertama ada volume balok. Beberapa simbol yang akan digunakan antara lain: yang pertama, simbol terminal sebagai tanda awal dan akhir dari suatu proses. Yang kedua, simbol proses yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, simbol input atau output untuk menunjukkan proses input atau output yang terjadi. Yang keempat, simbol arus untuk menghubungkan dari satu simbol ke simbol lainnya dan juga sebagai gambaran aliran dari proses yang berjalan. Langkah membuat flowchart balok. Yang pertama, klik simbol arus di bawah simbol terminal awal atau main. Pilih simbol declare untuk mendeklarasikan variabel panjang atau P, lebar atau L, tinggi atau T, dan volume atau V dengan tipe integer. Kemudian klik OK. Langkah yang kedua, klik simbol arus di bawah simbol declare, pilih simbol input yang diulang sebanyak 3 kali. Simbol input yang pertama diisi dengan variabel P, simbol input yang kedua diisi dengan variabel L, dan simbol input yang ketiga diisi dengan variabel T. Langkah yang ketiga, klik simbol arus di bawah simbol input T. Kemudian, pilih simbol proses, masukkan rumus volume. Pada kolom variabel, diisi dengan lambang V yang menyatakan volume balok. Dan pada kolom expression, diisi dengan P, bintang L, bintang T untuk menyatakan rumus dari volume balok. Kemudian klik OK. Langkah yang keempat yaitu klik simbol arus di bawah simbol proses, kemudian pilih simbol output, masukkan tulisan petik 2 volume balok titik 2, petik 2 lagi, diberi lambang dan, kemudian V besar. Klik OK. Setelah sampai bagian output, lakukan pengujian. Di sini, saya menggunakan panjang 4, lebar 5, dan tinggi 6. Dengan panjang 4, lebar 5, dan tinggi 6 diperoleh volume balok sebesar 120. Yang kedua, ada akar persamaan kuadrat. Beberapa simbol yang akan digunakan antara lain: yang pertama ada simbol terminal sebagai tanda awal dan akhir dari suatu proses. Simbol yang kedua ada simbol proses yang menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan oleh komputer. Langkah
Simbol yang ketiga, simbol input atau output. Untuk menunjukkan proses input atau output yang terjadi. Simbol yang keempat, ada simbol keputusan atau if. Untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Dan simbol yang kelima, ada simbol arus untuk menghubungkan dari satu simbol ke simbol yang lainnya, dan juga sebagai gambaran aliran dari proses yang berjalan. Langkah yang pertama, klik simbol arus di bawah simbol terminal awal atau mulai. Pilih simbol declare untuk mendeklarasikan A, B, C, D, X1, X2, X12 dengan tipe real. Kemudian klik OK. Langkah yang kedua, klik simbol arus di bawah simbol declare. Pilih simbol input yang diulang sebanyak 3 kali. Pada simbol input yang pertama diisi dengan variabel A. Pada simbol input yang kedua diisi dengan variabel B, dan pada simbol input yang ketiga diisi dengan variabel C. Klik simbol arus di bawah simbol input C. Pilih simbol proses, masukkan rumus diskriminan. Pada kolom variabel diisi dengan D, dan kolom expression diisi dengan dalam kurung B pangkat 2 dikurangi dalam kurung 4 dikali A dikali C. Kemudian klik OK. Langkah yang keempat, klik simbol arus di bawah simbol proses. Pilih simbol if, masukkan tulisan D lebih dari 0. Kemudian klik OK. Langkah yang kelima, pada simbol arus true, pilih simbol proses sebanyak 2 kali. Pada simbol proses yang pertama, dengan rumus X1. Variabelnya ditulis X1 dan ekspresinya ditulis dalam kurung negatif B ditambah SQRT dalam kurung D dibagi dalam kurung 2 dikali A. Kemudian klik OK. Pada kolom proses yang kedua, variabelnya diisi dengan X2 dan ekspresinya ditulis dengan dalam kurung negatif B dikurangi SQRT dalam kurung D dibagi dalam kurung 2 dikali A. Kemudian klik OK. Setelah kolom proses X2, klik simbol arus, pilih output sebanyak 2 kali. Pada simbol output yang pertama diisi dengan X1 dan simbol output yang kedua diisi dengan X2. Kemudian langkah yang keenam, pada simbol arus false, pilih simbol if. Masukkan tulisan D sama dengan 0. Kemudian klik OK. Pada simbol arus true, pilih simbol proses. Masukkan rumus X12. Variabelnya ditulis X12 dan ekspresinya diisi dengan dalam kurung negatif B dibagi 2
dikali A. Kemudian klik OK. Setelah itu, di bawah simbol proses X12, pilih output, masukkan X12, kemudian klik OK. Pada simbol arus false, pilih simbol output, masukkan petik 2 akar imajiner. Tutup dengan petik 2 lagi. Kemudian klik OK. Setelah selesai semuanya, lakukan pengujian. Di sini saya masukkan A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya 0. Diperoleh 0 dan negatif 4. Ketiga, ada membedakan bilangan ganjil atau genap. Beberapa simbol yang akan digunakan. Yang pertama, ada simbol terminal sebagai tanda awal dan akhir dari suatu proses. Yang kedua, ada simbol proses yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, ada simbol input atau output untuk menunjukkan proses input atau output yang terjadi. Yang keempat, ada simbol keputusan atau if untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Yang kelima, ada simbol arus untuk menghubungkan dari satu simbol ke simbol lainnya dan juga sebagai gambaran aliran dari proses yang berjalan. Langkah membuat flowchart menentukan bilangan ganjil atau genap. Langkah yang pertama, klik simbol arus di bawah simbol terminal awal atau main. Pilih simbol declare untuk mendeklarasikan variabel bilangan dengan tipe integer. Kemudian klik OK. Langkah yang kedua, klik simbol arus di bawah simbol declare. Pilih simbol input, masukkan kata bilangan. Kemudian klik OK. Langkah yang ketiga, klik simbol arus di bawah simbol input, pilih simbol if, masukkan kata bilangan, mode 2 sama dengan 2 kali 0. Kemudian klik OK. Langkah yang keempat, klik simbol arus true. Pilih simbol output, masukkan kata bilangan, diberi simbol dan, petik 2 adalah bilangan genap. Petik 2. Kemudian klik OK. Langkah yang kelima, klik simbol arus false, pilih simbol output, masukkan kata bilangan, diberi simbol dan, kemudian petik 2 adalah bilangan ganjil. Petik 2 lagi. Kemudian klik OK. Setelah selesai semuanya, lakukan pengujian.
Saya masukkan angka 8. Enter. 8 adalah bilangan genap.